Wanna pop a bottle off of ya, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Halo, perkenalkan nama saya Irni Jega. Saya mahasiswa dari Universitas Nias. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan presentasi mengenai materi kaidah penulisan huruf. Penggunaan huruf dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu aturan dasar yang wajib dipahami agar bisa menulis dengan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Penulisan huruf digunakan untuk berbagai tujuan, yang dimana salah satunya untuk menegaskan penulisan pada sebuah kata. Dalam mempelajari bahasa, pasti selalu terkait dengan yang namanya huruf, yang dimana ini adalah kumpulan dari beberapa huruf yang tersambung, yang dimana nantinya akan membentuk sebuah kata. Sedangkan rangkaian dari kata-kata tersebut akan membentuk suatu kalimat, yang dimana nantinya ini dapat memberikan makna tertentu. Yang dimana juga kita tahu bahwa huruf itu sendiri merupakan suatu tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota dari susunan abjad yang memiliki bunyi dalam bahasa. Baik, langsung saja kita akan ke jenis-jenis daripada huruf tersebut. Baik, langsung saja kita kepada jenis huruf yang pertama, yaitu jenis huruf abjad. Yang dimana kita tahu bahwa huruf abjad ini adalah jenis huruf atau aksara yang tersusun berdasarkan urutan yang lazim dalam suatu bahasa. Yang dimana dalam bahasa Indonesia, huruf abjad ini diawali oleh huruf A dan dimana akan diakhiri oleh huruf Z. Yang dimana huruf abjad ini juga sering disebut dengan alfabet. Kita bisa melihat huruf abjad ini pada layar yang telah saya tahu. Jenis huruf yang kedua yaitu huruf vokal atau biasa disebut dengan huruf hidup. Yang dimana huruf vokal ini yaitu merupakan suatu jenis huruf yang bunyinya diakibatkan oleh adanya udara yang keluar dari paru-paru, yang dimana ini tanpa terkena hambatan. Yang dimana jenis vokal ini terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Kita bisa melihat contohnya pada yang telah ditampilkan. Di situ ada contoh-contoh huruf vokal dan juga bagaimana penggunaannya. Jenis huruf yang ketiga yaitu huruf konsonan atau biasa disebut dengan huruf mati, yang dimana ini adalah jenis huruf yang bunyinya berada pada tepi suku kata, yang dimana huruf konsonan ini merupakan selain daripada huruf vokal, yang dimana yang termasuk daripada jenis huruf konsonan ini yaitu ada B, C, D, F, G, H, Z, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang dimana juga contoh-contoh daripada penggunaan huruf konsonan ini kita bisa melihat daripada contoh yang telah saya tampilkan. Di situ sudah tertera bagaimana kita menggunakan huruf-huruf konsonan atau yang biasa disebut dengan huruf mati ini. Jenis huruf yang keempat yaitu huruf diftong atau biasa disebut dengan huruf vokal lengkap, yang dimana ini adalah jenis huruf yang memiliki bunyi vokal lengkap yang masih termasuk dalam satu suku kata, yang dimana dalam bahasa Indonesia huruf diftong ini terdiri dari ai, au, dan oi. Di sini kita bisa melihat contohnya daripada contoh-contoh penggunaan huruf diftong. Yang kelima yaitu huruf konsonan lengkap, yang dimana ini adalah gabungan dari 2 huruf konsonan yang terbentuk pada satu suku kata, yang dimana dalam bahasa Indonesia huruf konsonan lengkap ini terdiri dari 4 macam, dimana kita bisa melihat pada contoh-contohnya daripada penggunaan huruf konsonan seperti penggunaan dari huruf N, yang dimana huruf N ini bisa berada di akhir daripada kalimat, juga bisa berada di daripada tengah-tengah daripada kalimat, dan bisa juga pada awalan atau kata depan daripada kata tersebut. Jenis huruf selanjutnya yaitu huruf kapital atau biasa disebut dengan huruf besar, yang dimana ini adalah suatu aksara pada tata tulis yang dimana ini merupakan bagian dari susunan abjad
yang ditulis menggunakan jenis huruf besar, yang dimana huruf kapital ini selalu terletak di awal kata atau untuk penulisan nama, lokasi, judul, dan dimana juga biasanya huruf kapital ini juga biasa juga digunakan pada nama-nama gelar seperti misalkan insinyur, dan di situ kita menggunakan awalan huruf kapital. Seperti juga nama orang, di mana itu diawali dengan huruf kapital atau biasa disebut dengan huruf besar. Jenis huruf berikutnya yaitu huruf miring. Yang dimana kita tahu bahwa huruf miring ini adalah jenis huruf yang dimana cara penulisannya ini dimiringkan, dimana huruf miring ini digunakan pada kutipan sebagai penjelasan dan untuk menuliskan kata-kata bahasa asing. Yang dimana juga huruf miring ini dalam cetakan dipakai untuk menuliskan seperti nama buku, majalah, dan juga surat-surat kabar. Di sini kita bisa melihat contoh daripada penggunaan huruf miring. Di situ lebih mendetail kita bisa mengetahuinya. Jenis huruf berikutnya yaitu huruf tebal, yang dimana huruf tebal adalah jenis huruf yang sengaja dicetak tebal, yang dimana ini adalah sebagai penekanan makna, yang dimana juga huruf tebal ini juga disebut sebagai huruf fat, yang dimana juga huruf tebal ini biasanya dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, atau bagian-bagian daripada bab ataupun daftar isi, seperti kalau ketika kita menulis sebuah judul makalah, dan di situ pastinya judul yang tersebut kita akan menulis huruf tebal. Bukan hanya itu, tetapi penggunaan huruf tebal ini itu banyak sekali maknanya. Seperti kita bisa melihat contoh-contoh daripada penggunaan huruf tebal ini. Baik, demikian saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.